Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Hun Feng menatap Chu Guangsheng dengan rasa terima kasih. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan senyum gila di wajahnya. Pada hari itu, karena keserakahannya sesaat, dia hampir menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Dan sekarang, dengan bantuan Chu Guangsheng, dia akhirnya terbebas dari situasi yang menyakitkan itu dan memperoleh kembali kebebasannya. Ketika Chu Guangsheng melihat Hun Feng yang hampir gila saat ini, ekspresinya juga sedikit berfluktuasi. Dia dapat memahami perasaan kembali dari kematian, kegembiraan yang menyerbu ke dalam pikiran seseorang. Sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila sementara. Apakah kamu sudah selesai dengan kegembiraan ini? Dia menatap Hun Feng dengan tenang. Dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, tubuh Hun Feng langsung bergetar. Dan dia perlahan-lahan terbangun dari keadaan kegembiraannya. Dia menatap wajah muda di depannya. Ekspresinya sedikit merasa takut. Dia tidak tahu bagaimana sikap Chu Guangsheng terhadapnya saat ini. Jika dia bersikeras membunuhnya, dia mungkin akan menjadi mayat hari ini. Pergilah. Chu Guangsheng menarik kembali pandangannya. Apa? Karena tidak terduga, Hun Feng bahkan meragukan apa yang didengarnya saat itu. Bagaimanapun juga, pertempuran berdarah sebelumnya tidak dapat dilepaskan darinya. Kau membiarkanku pergi. Dia menunjuk dirinya sendiri, lalu berkata dengan tidak percaya. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Saat kita memasuki makam dewa dan iblis hari itu, aku sudah mengatakannya. Tidak peduli apa tujuanmu membantuku, aku pasti akan membalas budi ini. Sekarang, jiwa hantu tingkat raja itu telah ditekan. Bukankah sudah tepat bagiku untuk membiarkanmu pergi sekarang? Mendengar ini, Hun Feng tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah rumit, kamu masih ingat janji yang tidak penting itu? Saya tidak pernah menganggap janji sebagai lelucon. Chu Guangsheng berkata samar dengan mata berkedip. Apa yang dilakukan orang lain, itu urusan mereka. Sifat Chu Guangsheng dalam melakukan sesuatu selalu berdasarkan pada hati nuraninya dan tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Hun Feng mendesah dengan ekspresi rumit. Dia menatap Chu Guangsheng dalam-dalam, lalu berbalik untuk melangkah ke saluran ruang angkasa tanpa berkata apa-apa lagi. Dia dapat menebak bahwa dengan visi dan bakat Chu Guangsheng, prestasinya di masa depan pasti akan sangat cemerlang. Di dunia ini, mereka yang mampu bertahan pada suatu hal akan selalu melangkah lebih jauh daripada orang lain. Dan dia mendesah bahwa dia tidak sebaik dirinya. Adapun kesadaran hantu tingkat raja yang ditekan, dia sekarang memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat memurnikannya. Lagi pula, kerusakannya sudah parah. Chu Guangsheng tidak terlalu memperhatikan Hun Feng lagi. Dia mengalihkan pandangannya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah tulang dada. Benda ini sepenuhnya milikku. Dia perlahan mengepalkan telapak tangannya. Karena rasa kegembiraan itu, seluruh tubuhnya bergetar, memperlihatkan gejolak dalam hatinya. Sejak dia keluar dari hutan belantara dan memasuki tanah terlantar,
Dia selalu mengincar seni bela diri yang menantang surga ini dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Setelah periode ini, dia tidak tahu berapa kali dia menghadapi situasi hidup dan mati. Tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan gigi untuk bertahan. Dan sekarang, kegigihan dan kerja keras ini tidak sia-sia. Setelah mengalami banyak lika-liku, dia akhirnya berdiri di depan seni bela diri ini. Mulai saat ini, hidupnya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Wajah Chu Guangsheng memerah karena emosinya meluap. Dia meremas telapak tangannya yang berkeringat dan akhirnya tidak dapat menahan lagi kegembiraan di batinnya. Lalu tertawa berbahak-bahak ke arah langit. Suara tawa itu bagaikan guntur, dan di bawah pengaruh kekuatan ruang, suara tawa itu bergema di ruang kuno ini. Setelah waktu yang cukup lama, emosi Chu Guangsheng yang bergejolak akhirnya kembali tenang. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap aksara kuno itu dengan mata yang berapi-api. Tidak peduli dari mana asal seni bela diri ini. Setelah berusaha keras, ia bertekad untuk menguasainya dengan sukses. Dia sangat yakin tentang hal ini. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, Chu Guangsheng langsung duduk bersila dan perlahan-lahan menutup matanya. Sebelum dia benar-benar dapat mempraktekkan seni bela diri latihan fisik ini, dia perlu menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Penyesuaian ini berlangsung selama 5 hari penuh. Selama periode ini, tubuh Chu Guangsheng bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi setenang batu. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya memancar keluar. Matanya yang gelap bagaikan 2 kolam yang tenang, seakan-akan mampu menenggelamkan kesadaran seseorang ke dalamnya dan tak akan mampu untuk melepaskannya. Chu Guangsheng menghembuskan nafas panjang. Ekspresinya bersinar dengan cemerlang. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu adalah untuk memastikan kondisinya sempurna. Hanya dengan cara ini, dia dapat memaksimalkan peluangnya untuk menguasai seni bela diri tubuh ini. Sekarang, mari kita mulai. Chu Guangsheng menyatukan kedua tangannya. Ke-10 jarinya perlahan mekar seperti bunga teratai. Dan kekuatan di sekitarnya sepenuhnya terserap ke dalam tubuhnya. Karakter-karakter kuno yang mengambang di atas tulang dada langsung melesat keluar dengan cepat dan semuanya terbenam di alisnya. Tubuh Chu Guangsheng langsung bergetar. Dia dengan cepat menghilang dari tempatnya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah duduk bersila di depan monumen di ruang pohon kuno. Monumen pencerahan bergetar dan cahaya menyilaukan bersinar darinya, menerangi seluruh ruang pohon kuno seolah-olah siang hari. Saat berikutnya, informasi kultivasi yang sebelumnya telah ia masukkan ke dalam monumen pencerahan dialirkan kembali seperti air deras, terus mengalir ke ruang di antara alisnya. Kepala Chu Guangsheng terus bergetar, dan tampak ada cahaya kuno yang berkedip-kedip di wajahnya. Itu karena informasi kultivasi yang mengalir ke pikirannya secara berlebihan. Fenomena aneh ini berlangsung selama beberapa jam, sebelum berangsur-angsur mereda dan kembali normal. Mata Chu Guangsheng perlahan terbuka pada saat ini, dan warna aneh melintas di matanya. Seni bela diri yang begitu mendalam adalah sesuatu yang belum pernah dilihat di dalam kehidupan sebelumnya. Jika seseorang berhasil berkultivasinya, bahkan tanpa memanggil
pilar iblis atau pilar suci, itu sudah cukup untuk melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa ya orang hebat di zaman kuno yang memiliki kemampuan untuk menciptakan seni bela diri yang begitu kuat. Hanya setelah mencerna sejumlah besar informasi kultivasi, dia dapat merasakan misteri seni bela diri ini. Itu adalah kekuatan yang tak terlukiskan, yang akan melampaui semua seni bela diri lainnya. Bahkan 10 segel iblis surgawi. Jika saya ingin menguasai seni bela diri ini, mungkin butuh waktu setengah tahun atau bahkan lebih lama. Pada saat ini, bahkan dengan bantuan monumen pencerahan, mustahil baginya untuk berhasil mempraktekkan seni bela diri ini dalam sekali jalan. Mari kita mulai. Chu Kuang-Sheng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya lagi. Di ruang angkasa kuno, waktu berlalu tanpa suara. 3 bulan berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Chu Kuang-Sheng seperti patung. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Kalau saja tidak karena bau nafas yang samar, orang akan mengira itu adalah mayat yang udah dingin. Meskipun di permukaan dia tampak tenang, ada gelombang keterkejutan yang besar di dalam tubuhnya. Kekuatan luar angkasa melonjak mengalir melalui meridiannya, dan akhirnya mengalir melalui tubuhnya melalui lintasan aneh. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, perubahan yang menggemparkan terjadi dalam tubuhnya, baik daging dan darah maupun ke meridiannya, memancarkan cahaya keemasan dan hitam. 2 kekuatan yang sangat berbeda menyebar, menyapu anggota tubuh dan tulangnya. Bersama dengan perubahan tersebut, Chu Kuang-Sheng merasakan bahwa kekuatan tubuhnya meningkat secara eksponensial. Bisa dikatakan, bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya, dia dapat meledakkan praktisi Rana Ying yang tingkat ketiga dengan 1 pukulan. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah semua perubahan itu hanya terjadi karena ia baru saja memperoleh pemahaman sekilas tentang jalur kultivasi tubuh iblis ini. Dia masih jauh dari keberhasilan sejati dalam kultivasinya. Menekan gejolak dalam hatinya, Chu Kuang-Sheng terus berlatih. Metode kultivasi tubuh iblis bisa berulang-ulang. Seperti yang dinyatakan dalam informasi kultivasi. Ia yakin betul bahwa jika dia terus berusaha, meskipun hanya sedikit, ia akan mampu mencapai sisi lain yang ingin ia capai. Karena di sanalah letak pengejarannya dalam seumur hidupnya. Sebulan lagi berlalu dalam latihan semacam ini. Bukan hanya tubuh Chu Kuang-Sheng yang mengalami perubahan luar biasa. Bahkan kulit di permukaan tubuhnya menjadi sangat keras, seperti batu memancarkan kilauan dingin. Segalanya tidak berhenti di situ saja. Saat latihannya semakin mendalam, kulit di tubuhnya mulai pecah-pecah dan terkelupas. Setelah kulitnya terkelupas, yang muncul bukanlah bercak darah, tetapi lapisan kulit lainnya yang berkilauan seperti sebelumnya. Perubahan ini terus berlanjut, dan tak lama kemudian, kulit yang seperti permata itu pecah dan terkelupas kembali, digantikan oleh kulit lain yang lebih keras. Selama beberapa hari berikutnya, perubahan ini berlanjut bolak-balik lebih dari selusin kali. Pada akhirnya, kulit Chu Kuang-Sheng berubah menjadi warna emas yang mempesona. Dari kejauhan, tampak seperti terbuat dari emas. Tetapi yang mengejutkan adalah warna emas ini tidak bertahan lama. Lalu digantikan oleh warna hitam dan aura dingin menyebar darinya seperti energi iblis.
Transformasi lainnya, kulitnya berubah dari hitam menjadi emas. Emas berubah menjadi hitam, hitam berubah menjadi emas. Kedua warna itu berputar bergantian, dan setiap perubahan meningkatkan kekuatan tubuh Cukuangseng sebesar 1 poin. Dari sini, kita dapat membayangkan betapa kuatnya tubuh fisiknya setelah bereinkarnasi berkali-kali. Aku penasaran, berapa kali aku harus bereinkarnasi? Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, membuang semua pikirannya yang mengganggu dalam benaknya, dan mulai berlatih dengan sepenuh hati. Sebulan telah berlalu dalam transformasi maju mundur ini. Dia tidak dapat mengingat berapa kali kulitnya berubah antara emas dan hitam. Mungkin ratusan kali, atau bahkan mungkin ribuan kali. Dan selama transformasi ini, perubahan luar biasa juga terjadi di tubuhnya. Daging dan darahnya, serta meridiannya, seperti kulitnya, terus berubah antara emas dan hitam. Pada akhirnya, tubuhnya sepenuhnya dipenuhi cahaya kemasan dan cahaya hitam. Saat dua macam cahaya di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat, suara dengungan aneh pun terdengar. Kepala Cukuangseng tiba-tiba bergetar, dan seluruh kesadarannya pun menjadi kabur. Apa ini? Ketika dia terbangun lagi, dia mendapati dirinya berada di tempat asing. Ruang ini benar-benar kosong dan tidak ada apapun di dalamnya. Pada saat ini, ria-ria tiba-tiba muncul di angkasa, dan cahaya hitam pekat menyebar, langsung mengembun menjadi batu nisan yang besar. Begitu batu nisan itu muncul, ruang itu diselimuti roh jahat. Nafas dingin menyebar ke setiap sudut, membuat orang-orang merasa kedinginan. Saat energi iblis itu terus mengamuk, cahaya kemasan tiba-tiba terpancar dari sudut lain ruang, dan berubah menjadi pilar emas yang menyilaukan. Aura suci menyebar, mengusir roh jahat, dan kedua sisi menempati setengah ruang. Bukankah ini batu nisan hitam dan pilar suci dari dunia luar? Bagaimana bisa mereka muncul di sini? Cukuangseng cukup terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Dia dapat merasakan bahwa dia berada di ruang ilusi. Tetapi yang membuatnya bingung adalah mengapa batu nisan iblis dan pilar suci ini memberinya perasaan seolah-olah semuanya begitu nyata. Saat Cukuangseng tengah kebingungan, pilar dewa dan pilar iblis di depannya tiba-tiba bergetar, dan sinar cahaya melesat keluar dari keduanya, berubah menjadi huruf-huruf emas dan hitam. Dia melirik huruf-huruf itu, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Ternyata, jika dia ingin benar-benar berkultivasi menjadi tubuh iblis Disa, dia perlu menggunakan kekuatan ruang aneh ini untuk memadatkan segel iblis, yang dianggap sebagai titik masuk dasar dan memenuhi syarat untuk memanggil batu nisan iblis. Metode kultivasi tubuh dewa penghancur dianggap juga serupa. Hanya setelah memadatkan segel dewa, pilar dewa dapat dipanggil. Namun saat ini, tubuh dewa penghancur Tianggang terlalu jauh. Adapun dia sekarang, dia harus memadatkan segel iblis itu terlebih dahulu. Segel iblis? Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi sangat serius, dan ekspresinya dipenuhi dengan kecemerlangan. Tanpa banyak keraguan, dia berjalan langsung menuju pilar iblis tersebut. Sekarang, dia mulai memadatkan segel iblis ini. Cukuangseng duduk bersila di tengah pilar iblis. Dia menggenggam kedua tangannya dengan ringan, dan tenaga dalam tubuhnya langsung melonjak. Secara bertahap berkumpul menjadi kekuatan hisab yang kuat. Kekuatan hisab menyebar luas
membuatnya seperti pusaran air, terus-menerus menyerap daya dari dunia luar. Pilar iblis itu pun bergetar, dan sinar hitam keluar darinya, lalu menyatu ke dalam tubuh Cukuangseng. Lambat laun, seluruh tubuhnya diselimuti udara hitam. Bahkan bola matanya yang tadinya hitam putih pun menjadi hitam pekat. Dari kejauhan, mereka tampak seperti lubang hitam. Saat semakin banyak energi iblis yang diserap, wajah Cukuangseng menjadi sedikit ganas, dan raungan menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit yang begitu kuat, dan berkonsentrasi menyerap energi iblis di pilar iblis. Sehingga energi iblis di tubuhnya akan terisi hingga standar kondensasi sekresi iblis. Proses ini sangat menyakitkan. Saat penyerapan berlanjut, wajah Cukuangseng berubah pucat pasi, dan keringat dingin terus menetes dari dahinya, yang berubah menjadi kabut lalu menghilang di udara. 2 bulan berlalu perlahan dalam siksaan ini. Terima kasih.